Hati-hati melakukan maksiat atau perbuatan yang diharamkan pada bulan ini akan dianggap sebagai dosa yang besar. Terlebih lagi, banyak ibadah yang tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan atau yang disebut bid'ah yang ternyata banyak dilakukan oleh umat muslim. Ibadah yang mengada-ngada atau tidak sesuai sunnah tentunya tidak akan diterima di sisi Allah dan dianggap sesat. Jangan sampai kita berniat ibadah tapi malah ternyata bid'ah. Maka apa sajakah bid'ah yang banyak dilakukan pada bulan ini dan apakah kamu juga melakukannya? Cari tahu di video ini dan mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini sudah masuk bulan Muharram, bulan pertama pada tahun baru Hijriyah, tahun barunya umat Islam. Bulan Muharram adalah bulan yang agung dan banyak keutamaan di dalamnya. Bulan ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang disebut bulan hurum atau haram, yaitu bulan bagi kita umat muslim untuk fokus melatih diri kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar atau kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram." Ibnu Abbas radhiyallahu anha menambahkan, 4 bulan tersebut dikhususkan karena dianggap sebagai bulan yang suci. Dengan kata lain, melakukan perbuatan maksiat pada bulan tersebut dianggap dosa besar. Dan di sisi lain, amalan soleh yang dilakukan juga menuai pahala yang besar. Melihat potensi pahala yang besar di bulan ini, banyak orang yang mencari amalan apa saja nih yang baik untuk dilakukan di bulan ini. Namun ternyata banyak tersebar amalan-amalan bid'ah atau yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak sesuai sunnah. Dan banyak umat muslim yang mengikutinya yang melakukan amalan-amalan bid'ah ini ternyata. Lalu apa sajakah amalan bid'ah yang banyak tersebar dan sering diikuti oleh umat muslim pada bulan Muharram ini? Yang pertama ada sholat sunnah khusus Asyura, memakai celak, memakai minyak rambut, mengecat kuku, menyemir rambut, membakar kemenyan, berziarah ke makam, menentukan berinfak dan memberi makan orang miskin, memberi uang belanja lebih kepada keluarga, dan lain-lain. Yang sebenarnya tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, dan Rasulullah tidak pernah menganjurkannya. Padahal Rasulullah selalu mewanti-wanti dalam khutbahnya semasa beliau masih hidup, seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yaitu sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Padahal perlu teman-teman ketahui, amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah pada bulan Muharram ini hanyalah puasa sunnah Tasu'a dan Asyura. Dan yang paling diutamakan adalah berfokus untuk meninggalkan perbuatan haram tadi. Yang mana bulan-bulan hurum ini, bulan haram ini memang esensinya adalah bulan bagi kita untuk melatih diri dari meninggalkan hal-hal yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ingin memperbanyak amal soleh, bisa teman-teman lakukanlah amalan soleh seperti biasanya yang sudah ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Amalan sunnah seperti biasa saja, sholat sunnah rawatib, tahajud, duha, zikir, sholawat, sedekah, memberi makan anak yatim, amalan-amalan sunnah yang seperti biasanya saja, yang insya Allah tetap ganjarannya akan lebih besar jika dilakukan di bulan ini, asalkan kita ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berlaku tidak hanya pada bulan Muharram ini aja ya teman-teman. Bid'ah apapun yang dilakukan meski tidak di bulan haram sangatlah tidak dibenarkan.
apalagi di bulan haram yang menurut Ibnu Abbas tadi, meskipun dosanya kecil dapat berpotensi menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tetaplah berpegang pada Al-Qur'an dan hadis ya, teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah sahabat bercerita semuanya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, komen, share, dan subscribe ya. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.